Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sekalian dan kepada petugas pengadilan bersabar karena pengadilan juga milik rakyat ya. Kita tidak sedang melakukan hal yang melanggar hukum. Hanya minjem sebentar. Coba takbir dulu. Allahu Akbar. Tugas kami hari ini sebagai pengacara ya yang kami emban dari pimpinan kami Bang Egy Sujana Mastal ya bahwa kami harus tegak lurus kepada klien kami, prinsipal kami yang memberikan kuasa kepada kami. Kami tetap kepada suatu kepastian bahwa T1 atau tergugat satu dalam hal ini Joko Widodo yang di dalam dirinya merekat sebagai seorang presiden tidak memberikan surat kuasa dengan cap basah atau tanda tangan basah ya. Maka bagaimana mungkin kami akan bermediasi dengan orang yang tidak punya legal standing. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kami menandatangani sesuatu yang tidak legal ya. Nah, untuk mengcover harapan daripada Bang Rizal Fadila, Bapak Taufik Baudin dan Bang Muslim Arbi dan kami sebagai pengacara tidak zolim kepada mereka, kami minta satu kali lagi mediasi sehingga menghadirkan ketua kita, apa kata ketua nanti itu kita dengarkan ya, begitu. Karena kalau saya tanda tangan tadi, saya menyakiti hati klien kami yang sudah benar-benar sungguh-sungguh untuk memperjuangkan pemimpin yang benar, karena kalau pemimpin yang benar dia mempunyai hak untuk berhutang, dia berhak untuk menjadi panglima tinggi, betul? Nah, jadi dia berhak untuk memimpin Indonesia. Untuk saat ini kita jelas-jelas sangat meragukan hal itu. Nah, oleh karena itu tunggu dan sabar, bukan tidak ada keputusan ada, tapi mengcover semua keperluan, kepentingan dan hati dari masing-masing prinsipal, begitu ya. Nah, yang dalam ngapain aja? Tadi dari dalam kita sedang berjuang menegakkan aturan ya. Karena memang saya bilang begini ya, tadi pimpinannya adalah Ibu Risma Situmorang. Lumayan bagus ya. Tidak memaksakan dan tidak mengarahkan. Cuma memang ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan di luar kendali dia. Seperti mengarahkan T1 untuk pasti membawa surat kuasa itu nggak bisa. Karena memang azasnya tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, apa yang kita sebut dengan deadlock kalau tidak ada kesepakatan di antara pihak begitu. Tapi saya ingin menyampaikan begini ya. Sebenarnya ini sangat mudah. Pasal 123 HR ayat 1 menyatakan jika dikehendaki seseorang yang tidak bisa menghadiri persidangan, dia mengutus seseorang ya. Dan mengutus itu dengan suatu surat kuasa khusus. Dan ini yang tidak kita bisa mengerti, sulit sekali dipenuhi oleh T1 dalam hal ini Joko Widodo. Apa yang diberatkan, ya kan? Sedangkan dia adalah role model, sedangkan dia adalah contoh dan teladan. Hari ini rakyatmu memanggil ingin menanyakan apakah ijazahmu asli atau palsu, ya? Datanglah ke pengadilan. Dulu bukankah suara kami sedemikian mahal walaupun saya tidak memilih beliau? Kan begitu. Tapi mengapa begitu susahnya? Ya, ini negara dalam kondisi tidak normal. Anda sudah saya pahami ya. Hakim Haris Padil, Aris Hidayatullah, salah satu anggota dari MK menyatakan kondisi ini tidak baik-baik saja atau tidak normal. Ya, legislatif, yudikatif, eksekutif bersekongkol, bahkan ditambah dengan partai politik dan pers. Saya berterima kasih kepada Anda yang mau meliput ini. Karena kalau Anda tidak meliput, tidak pernah sampai kebenaran ini kepada masyarakat. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tunggu 1 minggu lagi, bersabar ya. Insya Allah ada sikap. Silakan. Ya. Bang Rizal Fadilah. Ya, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Belum merdeka kita. Belum merdeka, nggak merdeka. Jadi kita terbukti di arena persidangan, baik mediasi maupun awalnya, menunjukkan ada ketidakmerdekaan itu. Jadi masih ada kepentingan kekuasaan yang dominan. Salah satunya adalah memaksakan model surat kuasa. Secara hukum acara perdata mengatur bahwa yang namanya surat kuasa itu adalah pemberi kuasa langsung kepada kuasa hukum. Dan kuasa hukum itu nanti maju di persidangan. Sederhana dan itulah hukum acara perdata. Tapi ini mengikuti kemauannya sendiri. Bahwa dia membuat surat tugas ke Sesnek, kemudian Sesnek ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan baru menguasakan. Jadi ini kuasa Kejaksaan Agung atau kuasa Jokowi. Makanya nanti pada poin berikutnya, ketika kita tantang tadi, oke, kita bisa mediasi sekarang, selesai mediasi, tunjukkan saat ini juga ijazahnya Jokowi. Selesai.
ternyata tidak bisa. Memang dia tidak mewakili Jokowi kok. Walaupun menurut keyakinan instansionalnya itu prosedur mewakili Jokowi, tapi dia nggak bawa ijazah. Bagaimana seorang kuasa hukum yang mau masuk ke ruang mediasi dan mediasi bisa menyelesaikan semua, yaitu dengan nih ijazah aslinya Pak Jokowi, selesai. Ternyata itu tidak bisa, sehingga kita sangat yakin memang Jokowi ijazahnya palsu. Maka ke depan juga akan terjadi proses yang sama. Tidak akan ada ijazah itu. Sehingga wahai rakyat Indonesia, lihatlah kita punya presiden yang tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Dari 4 persidangan sudah bisa dibuktikan. Di mediasi ini momentum sebenarnya. Hayu kita ngobrol, hayu kita damai, hayu kita selesaikan masalah bangsa negara ini yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ini loh, selesai. Tapi itu yang tidak bisa. Maka inilah hukum yang kita bisa baca. Itu hukum yang kita baca adalah memang Jokowi tidak punya ijazah, dan ijazahnya kalaupun ada palsu. Kemudian yang kedua, kita sudah tegaskan juga bahwa mediasi ini tidak sah secara hukum. Kenapa? Bagaimana satu keputusan majelis hakim dalam konteks pokok perkara, maksudnya perkara yang pokok, majelis hakim kemarin dia tidak mengagendakan mediasi. Ujug-ujug ada mediasi. Hakim kan kabur kemarin. Tiba-tiba sekarang ada mediasi. Dari mana ujug-ujug mediasi ini? Tidak sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus melakukan pemeriksaan baik terhadap hakim maupun terhadap instansi pengadilan Jakarta Pusat. Karena dia telah melakukan, kalau dalam bahasa teman-teman, contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Bagaimana seenaknya saja begitu. Maka mediasi juga tidak sah. Oleh karena itu, kita semua kemarin tadi tidak menandatangani apa-apa. Para pihak tergugat menandatangani, tapi penggugat tidak, karena 2 hal. Satu, ya mediasi tidak sah secara hukum acara perdata. Yang kedua, pihak tergugat 1 tidak bisa menunjukkan kuasa yang sah secara hukum perdata. Dan yang ketiga, tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Yang seharusnya itulah bahan negosiasi kita, bahan perdamaian, bahan mediasi. Tapi gagal, dalam pengertian digagalkan oleh Jokowi sendiri. Peradilan ini digagalkan oleh Jokowi. Karena dia tidak punya itikat baik. Tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara dengan menunjukkan ijazahnya itu. Oleh karena itu, gagalnya proses peradilan disebabkan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum merdeka. Teman-teman sekalian, ini maaf. Nggak apa-apa. Ini perlu saya jelaskan bahwa kesempatan mediasi hari ini juga saya sebagai penggugat, ya kan, itu meminta Mahkamah Agung segera memecat, ya kan? Bukan hakim, ketua PN. Kenapa dia menghina ini? Jadi penyampaian berita untuk mediasi saja dikirim lewat PA dengan cara seperti melalui kurirnya itu security. Jadi tidak ada, sedangkan para tergugat itu sampaikan. Nggak resmi. Ya itu. Jadi, nah ini. Bukan itu ceritanya. Nggak resmi. Jadi ini surat ini diberikan waktu itu melalui si Amir, hari itu juga nggak pakai kurir.
Ya itu masalahnya itu. Nah, jadi ini perlu Ketua Pengadilan Jakarta Pusat ini segera diganti dan diberikan sanksi hukum. Begitu juga kepala hakimnya. Karena ini jelas yang melakukan penghinaan terhadap pengadilan sendiri dan kami tidak bisa menerima ini. Jadi tadi itu adalah memang ini adalah semacam skenario dari Jokowi tentang persoalan ijazah palsu ini dan ternyata pengadilan pun ikut terlibat dalam masalahnya dengan cara seperti ini dan para tergugat tadi seperti KOR, ya kan, mereka semua KOR dan mereka punya surat memberitahukan lah kami sebagai penggugat tidak ada ini. Nah, jadi ini publik Indonesia harus tahu bahwa ini adalah kerusakan pengadilan, kerusakan lembaga kehakiman kita dan diakibatkan oleh abal-abalnya, ya kan, persoalan ijazah palsu ini. Sekian. Pengadilan. Kalau begini masih percaya sama pengadilan atau bagaimana? Nah, inilah yang bagaimana kita bisa percaya ke pengadilan. Bersihkan, Ya. ganti. Jadi gimana kelanjutannya gimana? Nah, lanjutan kita akan tetap mediasi sekali lagi, ya kan. Nah, tetapi yang jelas bahwa hari ini kami meminta dengan bukti-bukti ini agar Mahkamah Agung memecat dan mengganti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memecat para hakim yang lari dari persidangan kemarin. Ya, saya kira begitu. Oke?